Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, saya dalam hal ini memposisikan diri sebagai koordinator SNBP ya sebenarnya. Jadi eh, kita akan coba lihat ya dari kebijakan yang terakhir di mana memberikan insentif tambahan kuota sebanyak 5% untuk sekolah yang mau mengisi PDSS dengan menggunakan e-raport. Ini tampaknya disambut cukup meriah nih dari teman-teman di baik di Direktorat SMA maupun sampai ke satuan pendidikan. Bahkan mungkin orang tua, siswa dan seterusnya itu menyambut baik ini sebenarnya. Nah, persoalannya saya lihat di sana sini masih ada kendala sepertinya terkait dengan bagaimana data yang tadinya berada di sekolah dalam bentuk di aplikasi rapor yang ada di sekolah ini bisa mengalir sampai dengan ke PDSS begitu ya. Nah, memang tadi sudah disampaikan tadi apa alirannya ya dari sekolah di mana e-raport dengan dapodik yang di lokal, kemudian sampai ke dapodik pusat, kemudian menuju ke Pusdatin begitu. Nah, kami memang di SNBP, ini PDSS itu mengambil data itu dari Pusdatin begitu. Jadi memang Bapak Ibu, para kepala sekolah, mungkin guru dan mungkin operator di sekolah ini mohon memahami ininya ya aliran informasi tersebut begitu ya. Jadi harus dilihat di setiap titik sinkronisasi di situ harus dipastikan bahwa datanya sudah masuk di sana begitu. Nah, kalau di SNBP sendiri di pengisian PDSS ini mungkin bisa di-share slide-nya Mas Rais. Nah, ini jangan lupa ini di panduan untuk pengisian PDSS itu sudah ada ininya ya, petunjuknya di situ. Jadi Bapak Ibu yang sekolah yang mau melakukan pengisian PDSS melalui e-raport itu bisa masuk ke di situ ada tombol e-raport di atas itu ya yang biru itu. Setelah tombol itu dipilih, maka di sana ada satu pilihan apakah mau menggunakan data e-raport untuk pengisian PDSS gitu. Kalau memang sekolahnya sudah punya data yang lengkap tadi di Pusdatin seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Manik tadi itu maka tombol ini bisa diklik begitu kalau sekolahnya sudah punya data yang lengkap. Nah, dengan tombol ini diklik maka sistem akan melakukan pengecekan. Kalau sudah lengkap berarti bisa. Nah, nanti baru sekolah itu akan mendapatkan tambahan kuota 5% yang diharapkan tersebut begitu. Nah, berikutnya mungkin Mas. Nah, nanti setelah sekolah selesai melakukan finalisasi data profil sekolahnya dan tadi pilihan menggunakan e-rapportnya tadi sudah finalisasi, maka tahap berikutnya adalah sekolah akan memasukkan daftar siswa eligible yang tampilannya itu seperti yang muncul di layar ini begitu. Nah, untuk pengisian siswa eligible ini bisa dilakukan satu persatu dengan mengetik NISN-nya di sisi yang sebelah kiri itu satu persatu ditambahkan lagi NISN, ditambahkan NISN lagi, ditambahkan lagi dan seterusnya seperti itu. Atau bisa menggunakan bulk dengan menggunakan upload file CSV. Nah, ini petunjuknya tadi sudah bisa dilihat lah di petunjuknya bagaimana cara melakukan itu secara lebih detailnya. Nah, kemudian nanti setelah siswa itu dimasukkan NISN-nya, maka siswa tersebut akan muncul di tabel yang sebelah kanan itu beberapa nama saya sembunyikan ya, saya blur supaya tidak ini ya ketahuan siapanya begitu. Nah, ini NISN-nya berapa di peringkat 1, NISN-nya berapa, kemudian namanya siapa begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah status di situ. Status. Kalau statusnya sukses, berarti siswa tersebut data e-rapportnya itu lengkap ya. Kalau misalnya SMA yang 3 tahun reguler itu datanya adalah 5 semester, semuanya terisi lengkap, maka di situ akan muncul status sukses begitu.
Nah, ini aman berarti kalau sudah sukses seperti itu. Nah, nanti kalau siswanya ada banyak, awal-awal pertama statusnya bukan sukses dulu, statusnya sedang dalam proses dulu, sedang diproses. Kemudian nanti kalau sudah diproses, bisa di-refresh, tuh ada tombol refresh, nanti statusnya akan berganti. Kalau tadinya sedang diproses, nanti akan berubah. Nah, berubahnya itu bisa menjadi sukses, bisa juga menjadi tidak lengkap. Nah, ini yang jadi persoalan, itu yang tidak lengkap ini. Gimana kalau tidak lengkap gitu? Nah, jadi kasus tidak lengkap ini itu muncul karena nilai raport dari siswa tersebut itu ada semester tertentu yang kosong, yang bolong gitu. Misalnya sebagai contoh, harusnya 5 semester mulai dari kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1 misalnya, 5 semester seperti itu, ada yang bolong, ada yang nggak ada gitu. Semester tingkat 10, semester 1 misalnya nggak ada. Atau ada juga yang kasus tertentu yang bolongnya di tengah gitu. Eh, kelas 11 semester 2 nggak ada gitu. Nah, itu akan muncul tidak lengkap, tulisan status tidak lengkap seperti yang contoh di layar tersebut. Itu penyebabnya seperti itu. Nah, kalau ada kasus siswa yang tidak lengkap, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan finalisasi akhir gitu. Karena kita tidak mau ada data yang bolong-bolong. Harusnya semua nilai rapor itu ya terkumpul semuanya gitu. Semuanya 5 semester ya 5 semester begitu. Itu yang penting untuk diperhatikan. Nah, jadi tadi kalau misalnya ada data yang kurang lengkap, maka silahkan tadi diikuti tadi petunjuknya yang dari Dapodik tadi, mulai dari raportnya harus bagaimana dan seterusnya sampai dengan data itu kembali terupdate di Pusdatin ya. Kalau sudah sampai di Pusdatin, maka nanti status tidak lengkap ini siswanya bisa dihapus dulu sementara, dihapus, kemudian ditambahkan lagi gitu. Jadi nggak bisa cukup dengan refresh ya, ini harus dihapus karena kami menganggap bahwa data e-rapor itu sebenarnya data statis bukan data yang bergerak ya harusnya gitu. Tapi mungkin sekarang karena dalam masa transisi, jadi masih ada updating di sana sini. Harusnya data itu data statis, jadi sekali diambil harusnya sudah langsung ketahuan itu apa namanya lengkap mana yang tidak lengkap mana dan tidak pernah bisa diupdate sebenarnya harusnya. Tapi karena sekarang ya kebijakannya masih dilonggarkan begitu, maka silahkan itu diselesaikan. Nah, kemudian kalau sudah selesai sampai dari e-rapor sampai dengan datanya masuk ke Pusdatin, silahkan ini siswanya dihapus dulu yang nomor tersebut, misalnya ini contoh di layar nomor 3 dihapus dulu gitu, peringkat 3 ya. Nanti ditambahkan lagi si siswa tersebut NISN-nya. Begitu ditambahkan lagi, maka data yang terbaru akan diambil lagi, akan ditarik lagi dari Pusdatin begitu. Nanti akan muncul datanya, harapannya jadinya sukses begitu, hijau, bukan merah lagi. Nah, sehingga nanti apa namanya setelah seluruh siswanya hijau, semuanya sukses, maka Bapak Ibu bisa melakukan finalisasi akhir begitu. Jadi ada pencegahan di program di aplikasi PDSS ini di mana tidak dimungkinkan sekolah melakukan finalisasi akhir kalau ada satu saja siswa yang nilainya tidak lengkap. Jadi harus lengkap semua. Nah, tadi sekali lagi cara melakukan updatingnya dihapus dulu, kemudian ditambahkan baru lagi ditambahkan lagi lah data siswa itu kalau memang datanya sudah terupdate begitu. Sampai di Pusdatin ya, dari e-rapor sampai dengan ke Pusdatin begitu. Nah, kemudian mungkin kalau apa namanya Bapak Ibu ada pertanyaan, loh nanti kalau ini dihapus terus nomor 3-nya kan hilang ya, nomor 4-nya naik, nomor 5-nya naik. Kalau ditambahkan lagi kan jadi di bawahnya. Oh, jangan khawatir itu kalau memang peringkatnya masih apa namanya belum sesuai, itu masih bisa digeser-geser, itu ada tombol titik 3 itu bisa digunakan untuk menggeser-geser peringkat begitu ya. Jadi memang peringkat itu penentuannya ada di sekolah, itu wewenangnya sekolah, silakan saja gitu. Memang urutan peringkatnya di sekolah tersebut seperti apa itu disesuaikan di sana begitu.
Gitu ininya. Jadi tombol tombol apa namanya hapusnya ada di sisi sebelah kanan itu yang merah, gambar tempat sampah itu. Kemudian melakukan penambahan lagi NISN-nya di kotak yang sisi sebelah kiri seperti itu. Nah, oke, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya informasi yang cukup lah untuk menyelesaikan apa namanya pengisian PDSS. Kami berharap sebenarnya dengan pengisian PDSS melalui e-raport ini akan cepat ya prosesnya, karena dalam tanda kutip cuman menambahkan NISN saja tanpa harus mengentri kurikulum, tanpa harus mengentri nilai lagi, itu semua datanya sudah terambil begitu ya. Tapi ternyata di lapangan ya kondisinya datanya masih ternyata ada bolong-bolong yang harus diselesaikan. Nah, mungkin sebagai informasi saja saat ini itu sekolah yang sudah memutuskan untuk menggunakan e-raport itu ada 1.315 sekolah ya yang sudah memutuskan menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS. Dan dari 1.300 sekian tadi, 1.315 tadi, itu yang sudah berhasil finalisasi nilai itu 284 sekolah gitu ya. Jadi saya berharap sekolah yang lain yang belum berhasil begitu ini untuk segera menyelesaikan ininya apa namanya tadi yang bolong-bolong tadi diselesaikan begitu sehingga segera bisa finalisasi. Nah, itu kalau dari angka sekolah. Kemudian kalau dari angka siswanya, dari 1.300-an sekolah tadi itu, siswanya sudah masuk itu nilai e-raportnya 46.000 sebenarnya, 46.896 begitu. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya. Dan yang berhasil difinalisasi itu di 9.588 ini saat ini kondisinya gitu. Dan kami melihat bahwa kasus di mana data nilai siswa yang tidak lengkap itu saat ini berada di angka sekitar 2.800-an siswa ya, begitu. Jadi ini harapan kami ya segera sekolah bisa menyelesaikan persoalan tersebut dan nanti segera bisa finalisasi PDSS. Gitu.